Selamat datang di channel PA Gamer. Ya, udah gitu aja. Video ini ditujukan untuk kalian yang pusing-pusing kalau baca kit karakternya. Apalagi ini juga emang banyak banget sih. Ya, jadi semoga saya akan membantu kalian ya. Simak saja terus videonya. Kartetia sudah bisa didapatkan dengan cara konpin di Wuthering Waves. Apakah kalian udah dapat? Kalau belum, saya doakan agar kalian lekas mendapatkannya. Kebetulan saya sudah, jadi saya mau bahas semua kitnya. Pertama kita bahas dulu skill atau kitnya yang tidak terlalu penting ya. Tidak penting maksudnya adalah tidak akan terlalu berpengaruh terhadap combo, rotasi atau damage yang akan dihasilkan oleh Kartetia. Yang pertama ada outro skill, Winds Divine Blessing. Namanya nggak terlalu penting tapi malah gua baca. Yang pada intinya adalah menambah damage jika target yang dihit punya negatif status ya, dengan kata lain nggak positif garis 2. Kedua ada inherent skill, A Heart Truest Wishes. Memberikan healing boost sebesar 20% dan resistansi terhadap interupsi untuk tim. Nah, jadi orang DPR kalau tidak mau diinterupsi bisa pakai inherent skill ini ya. Dan juga memberikan buff khusus untuk Aero Roper, yakni mendapatkan win string sebesar 25 poin setelah pencet Omega Storm. Udah, 2 aja, karena inherent skill yang satu lagi itu kita akan bahas nanti ya. Penting soalnya itu. Sebelum lanjut, perlu diketahui bahwa Kartetia ini adalah karakter yang punya 2 mode. Yang imut ini mode cabe, dan yang gak imut itu mode janda. Gak imut sih, tapi tetap cantik. Dan perlu juga kita ketahui terlebih dahulu istilah atau kit yang akan sering terpakai dan agak wajib diketahui. Yaitu 1. Conviction. Conviction adalah forte bar. Ya. Dan yang kedua adalah pedang. Ya betul, pedang. Anda tidak salah dengar, pedang. Ada 3 jenis pedang yang dapat disummon oleh Kartetia. Informasi dasarnya adalah fungsi dari 3 pedang ini berbeda ya, dan cara keluarnya juga ya pasti berbeda. Pedang ini hanya bisa disummon di Kartetia mode cabe, dan ketika pedang-pedang ini kembali ke Kartetia, pedang ini akan memberikan efek yang menguntungkan di mode janda. Sekarang kita bahas kitnya satu persatu. Kita mulai dari mode cabe. Skill normalnya bernama Sword to Carve My Forms. Basic attack, damage-nya aero. Ketika sampai pada basic attack yang keempat, basic attack yang keempat ini akan memberikan 2 stack aero erosion dan ngeluarin pedang 2 ya. Sword of Divinity Shadow. Jenis pedang ini hanya bisa 1 yang eksis. Durasi eksis dari pedang ini 20 detik. Fungsi pedang 2 ini ketika berhasil disedot oleh Kartetia mode cabe atau jangan gitulah. Ketika pedang ini berhasil kembali ke Kartetia, maka ketika mode janda kembang diaktifkan, beliau akan mendapatkan plus 50% Aero Erosion Damage dan mengurangi interval dari Aero Erosion Damage untuk proc ya, sebesar 50% atau minus 50% gitulah ya. Sekarang kita ke Heavy Attack. Attack-nya dihitung sebagai Basic Attack, damage-nya Aero, dan akan summon pedang 1. Sword of Discord Shadows. Sama dengan pedang 2, durasinya 20 detik dan hanya 1 yang bisa eksis ya. Fungsinya adalah ketika di mode janda, Heavy Attack, Air Attack 2, dan Basic Attack 5, dan Resource Skill di mode janda akan membagi Aero Erosion Stack ke semua musuh. Jadi ini tidak terlalu berguna untuk boss fight, tapi berguna untuk Whimpering West. Sekarang kita ke Resonance Skill ya. Sword to Bear Their Names, oke. Damage-nya Aero, memberi 2 stack Aero Erosion dan summon pedang 3 ya. Sword of Virtue Shadow. Fungsi dari pedang 3 ini ketika berhasil disedot oleh gitu lagi. Memberikan buff kepada basic attack 4 di mode janda yang akan menyebabkan musuh menjadi terdiam, terpaku melihat semangka yang hampir jatuh. Ya intinya enggak inilah ya, menenangkan musuh lah ya, supaya tenang itu, slow gitu. Sekarang kita ke Air Attack, serangan dari udara ya. Damage-nya aero, menyedot atau menarik semua pedang yang ada di battlefield ya, agar janda kembang mendapatkan buff-buff yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, jadi jangan lupa sebelum merubah Kartetia mode cabe ke janda, akan sangat bijak jika Anda loncat dan pencet basic attack terlebih dahulu ya. Sedot dulu ya, sampai gitulah. Sekarang kita ke Liberation di mode cabe. Memencet skill ini akan menyebabkan mode cabe bertransisi ke mode janda. Transisi ini bisa dilakukan dengan cara memencet liber di mode cabe yang bernama Night Harvest Prayer ya. Dan liber ini juga bisa dipencet meskipun Kartetia mode cabe sedang di atas awan ya, maksudnya itu loncat ya. Ketika liber ini dipencet dan masuk ke dalam mode janda, HP Kartetia akan berkurang 50%,
Tapi jika HP di mode cabe sebelum transisi jadi janda sudah di bawah 50%, HP-nya tidak akan berkurang. Ya, wah, baik sekali ini ya. Forte juga akan di reset jadi 0, jadi jangan sekali-sekali Anda nabung Forte di mode cabe, karena hal itu adalah hal yang sia-sia ya. Tapi jangan takut, karena setiap attack yang kena musuh di mode janda kembang akan menghasilkan atau mengisi Forte bar ya. Kabar baik untuk kita semua. Semua kit di mode cabe sudah dibahas, dan Anda pasti mengerti dengan penjelasan saya tentang kit Kartetia mode cabe ini. Kita lanjut pembahasan mode janda. Tapi yang pedang tidak diulang pembahasannya ya, kan udah disedot. Di mode janda ini, air attack yang kedua, resource skill, dan BA yang kelima, basic attack yang kelima, akan ngeledakin damage jika ada aero erosion di target, dan juga menghilangkan debuff aero erosion yang ada di target sebesar 1 stack. Ini beda fungsi sama pedang 2 tadi ya. Tapi ketika masuk mode janda, ada buff spesial yang bernama Manifest ya, bukan buku Karl Marx ini ya. Durasi dari Manifest ini 12 detik. Sekarang kita akan bahas Liber di mode janda ya. Di mode janda ini Liber dibagi menjadi 2, Liber dengan Max Forte dan Liber yang enggak Max Forte. Kita bahas terlebih dahulu Liber yang enggak Max Forte atau Forte barnya kurang dari 120. Ketika Liber ini dipencet, yang terjadi adalah kembalinya Kartetia ke mode cabe. Wow, kok bisa begitu? Tapi transisi ini menyebabkan durasi dari manifestnya terhenti. Ini hanya mempaus ya, bukan mereset durasi manifestnya, bukan. Ketika kita pencet lagi Liber untuk masuk ke mode janda, waktunya tidak terreset, which mean nerusin timer yang sudah berjalan. Sedikit detail di sini, ketika masuk ke mode cabe lagi, basic attack Kartetia cabe dimulai dari basic attack 2, dan transisi ini bisa dilakukan sambil loncat. Oke. Kalau tadi kita pencet Liber pas Forte-nya nggak penuh, sekarang kita cobain gimana kalau penuh ya. Kondisinya Forte bar sudah penuh atau udah 120 lah ya. Liber ini bernama Blade of Howling Squall ya. Libernya akan memberikan damage yang sangat-sangat edun, dan area dari skill ini sangat-sangatlah luas ya, meskipun keterangannya hanya di garis lurus katanya seperti itu. Skill ini juga bisa dipencet di udara, mid air maksudnya, dan ada beberapa efek yang akan terjadi ketika Liber dengan Forte penuh ini dipencet ya. Yang pertama adalah dapat HP iPhone 16. Enggak bercanda. Merestore 50% health point. Nah, jangan HP ya, terlalu gampang diplesetin kalau HP itu. Yang kedua, menghasilkan damage di garis lurus. Iya kan tadi udah. Oke, yang ketiga, jika ada erosion yang bersemayam di tubuh target, ketika Liber ini mengenai target, damage yang akan dihasilkan akan bertambah ya. Setiap 1 stack aero erosion akan ditambahkan 20%. Jadi semakin banyak aero erosion yang ada di target, semakin besar pula damage-nya ya. Tapi maksimal itu cuma 5 ya. Jadi maksimal cuma 100%. Sangat-sangat luar biasa. Janda kembang memang oke ya. Sekarang kita akan membahas tentang resonance skill yang dimiliki oleh Kartetia mode janda kembang ini ya. Namanya Sword to Answer Waves Call ya. Skill ini akan menarik musuh ke tempat skill itu berada, damage-nya aero, dan bisa cast di mid air ya. Resource skill ini bisa di follow up atau dipencet 2 kali ya. Yang kedua jadi bernamanya May Tempest Break the Tides, oke. Memanggil pedang jabuja dari langit, menghasilkan aero damage, dan juga menarik musuh-musuh yang ada ke tempat pedang jabuja itu jatuh. Nah, gitulah. Dan jika Anda belum puas menyakiti musuh, pencet lagi itu BA, dan BA3 mode janda akan langsung tereksekusi. Oh. Sekarang kita bahas inherent skill ya, yang penting ini ya. Namanya itu adalah Wind's Indelible Imprint ya. Jika musuh yang dihit terinfeksi aero erosion, maka damage akan bertambah ya. Jika ada 1-3 stack erosion di musuh, akan ditambahkan damage plus 30% damage, oke. Jika 4 stack, 40%. Jika 5 stack, 50%. Dan ayo tebak berapa jika 6 stack? Ya betul, plus 60%. Ya, 2 juta rupiah untuk Anda. Ya, ambil di tabungan masing-masing. Itu juga kalau ada. Nah, satu lagi yang belum terbahas ini, yaitu intro skill ya. Namanya bodo amat ya. Intro skillnya udah jelas gitu. Intro skill ini beda mode ya. Beda mode, beda efek. Jadi kalau main pakai tim misalkan, pastikan Anda ingat mode terakhir sebelum Anda switch out karakter. Apakah Anda keluar sebagai janda atau masih dalam mode cabe? Nah, itu yang harus diingat-ingat. Ketika masuk dalam mode cabe, Kartetia akan langsung memberikan 2 stack aero erosion kepada musuh. Ia juga tak lupa untuk menyumon pedang 1 Sword of Discord Shadow ya.
Jadi jika Anda masuk ke battlefield di dalam mode cabe dan intro skillnya aktif dan Anda ingin ketiga pedang hadir di battlefield, Anda bisa skip heavy attack-nya itu ya yang tadi ya. Karena untuk setiap 3 jenis pedang hanya bisa eksis 1 saja ya. Dan ketika langsung mau BA setelah intro, BA-nya dimulai dari sequence 2 atau basic attack 2. Sekarang ini adalah intro dari janda ya. Intro skill dalam mode janda ketika masuk ya. Jadi ketika Anda switch out, Anda masih dalam mode janda dan masuk lagi, intro skillnya nyala, dia akan langsung nyolok ke depan, dealing aero damage, dan kalau lanjut BA dimulai dari BA 2 ya. Udah gitu aja. Jadi seperti inilah rencana yang akan gua lakukan ya. Ini ngelawan kita bos ini aja dulu nih, siapa sih S ini. Kita lihat dulu statnya ya, level 70 doang. Weaponnya malah belum naik, belum ada materialnya, habis kalau nggak salah itu gua. Energi apa? Wave plate ya. Nah ini gue fokus di energy regen ini, bahkan masih dev sama attack ya, koplok memang. Jadi gue akan fokus di energy regen sama HP aja dulu, karena kalau ngejar crit sama crit damage itu berat ya. Kemarin aja ngebuild ini si Hapokroper itu susah banget gitu, masih ampas sampai sekarang. Ya belum sebulan sih gue main memang. Ini skillnya juga si Katret ya, mode cabe ini masih ya apa yang di up, oh itu ya apa inherent. Nah jadi seperti itulah, ayo kita lanjutkan. Nanti gue kadang-kadang suka belepotan main ya kalau ambil ngomong ya, tapi beginilah kira-kira, nanti gue jelasin lah kalau misalkan kurang jelas. Loncat pedang, nah harusnya udah ready tuh. Mode jandanya tapi belum ready, gimana sih ya? Mungkin kalau AR gede bisa ya udah ready ya, gue nggak tahu ya. Harapan gue sih seperti itu ya, satu kali pedang udah kekumpul langsung udah ready gitu. Ya gue nggak baca dulu. Nah ini udah ready, mode janda. Airnya udah full ya, maksudnya 3 ya. Nah ngapain dia nih? Nah, gue mau berubah dulu ke janda nih. Nah ini abisin dulu airnya, maksudnya erosion ya, sorry. Dia habisin dulu. Pause. Nah kita balik dulu ke dia nih. Pedangnya kita nah kalau bisa sih sini terus langsung ulti sih, bisa sih. Nah kan masih ada erosionnya tuh, jadi ini bisa ke buff juga si ultinya itu. Nah langsung udah jadi echo. Nah mari kita sedot ekonya. Jadi seperti itulah tadi kurang lebih itu ya. Heavy attack pokoknya pedang penuhin, terus kalau bisa dapat dodge ya, counter dodge tadi kan mulai dari 3 ya. Kalau yang pedangnya turun itu kan dapat yang pedang 2 kan pas basic attack 4. Jadi diterusin dulu ya, jangan langsung cuman sekali hit terus kabur atau ajar sequence yang lain ya. Sorry, heavy attack ini 4 kali, pokoknya udah ada pedang 2. Nah pas di skill ini kan loncat nih, ada di atas nih, nah, langsung lu pencet ini gitu. Nah kalau udah mode jandanya udah ready langsung aja. Nah pas di mode janda itu habisin apanya, aero erosion stack yang ada di musuh, habis itu ke Kartetia lagi, stack lagi aero erosionnya lagi, balik lagi ke janda dan penuhin libernya gitu. Nah gue nggak tahu deh kalau misalkan AR nya lumayan tinggi bisa nggak kayak begitu. Mungkin nanti gue akan upload lagi nanti ya. Ya tapi kalau kalian untuk yang udah sepuh ya, udah main lama dan resource banyak ya, lebih baik critical crit damage udah pasti. Dan weaponnya udah cukup sih kalau buat HP. Kalau misalkan udah level 90 ya, ini kan persen, sementara level kan nambahin apa, base HP ya. Jadi pasti bakal lebih GG ya. Jadi nggak perlu lagi untuk takut mati, dan ya damage-nya pasti bakal lebih kenceng lah seperti itu. Nah ini buat solo ya. Kalau buat tim gue pengen coba-coba dulu, tapi yang pasti tim yang paling sesuai ya itu adalah Aero Roper. Kenapa Aero Roper? Ya karena murah. Kan udah dapet dari sononya ya.
Kalau tanya Kiakona gimana ya, gue tidak pernah mau merekomendasikan tim mahal ya, karena gue sendiri aja nggak mungkin pakai gitu. Gitulah kira-kira. Oke. Thank you guys, semoga ini bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Kalau kalian suka video-video seperti ini, silahkan like, subscribe ya. Jangan lupa dan lonceng notifikasi. Apa gue ini. Oke, seperti itulah. Revealed at last. Sentence before. Sounding the devil. Vexing malice. You won't escape. Be gone.